Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Hidayat, mahasiswa pasca sarjana Administrasi Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Izin kepada dosen pengampu Profesor Dr. Haji M. Iim Wasliman MPD MSI, Dr. Hajah Epa Dianawati MPD, untuk mempresentasikan tugas proposal tesis pada mata kuliah seminar pengembangan proposal tesis yang berjudul Manajemen Program Praktik Kerja Lapangan atau PKL dalam meningkatkan kompetensi siswa sesuai standar dunia usaha, dunia industri, studi kasus pada SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 3 Sukabumi. Yang pertama, latar belakang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan menengah kejuruan atau PMK merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Kemudian Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 tentang praktik kerja lapangan bagi peserta didik. Kemudian latar belakang selanjutnya yaitu kurangnya ketersediaan tempat kerja. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh SMK adalah kesulitan dalam menemukan tempat praktik kerja yang memadai untuk siswa. Dan ini dirasakan di SMK Negeri 4 Sukabumi dan SMK Negeri 3 Sukabumi. Kemudian ketidaksesuaian antara kurikulum sekolah dan kebutuhan industri. Kadang-kadang terjadi ketidaksesuaian antara kurikulum SMK dan kebutuhan praktik kerja di industri. Selanjutnya, kurangnya koordinasi antara sekolah dan industri. Kurangnya koordinasi antara SMK dan industri dapat menjadi hambatan dalam manajemen praktik kerja lapangan. Kemudian selanjutnya, keamanan dan keselamatan di tempat kerja. Salah satu masalah penting dalam manajemen praktik kerja industri adalah keamanan dan keselamatan di tempat kerja. Jadi sekolah harus memastikan bahwa tempat kerja yang mereka pilih untuk siswa memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai. Kemudian yang kelima, evaluasi dan umpan balik yang terbatas. Yang terakhir, kurangnya pemahaman siswa tentang praktik kerja. Beberapa siswa mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang praktik kerja industri dan manfaatnya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan praktik kerja lapangan di SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 3 Sukabumi. Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan praktik kerja lapangan di SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 3 Sukabumi. Yang ketiga, bagaimana praktik kerja lapangan di SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 3 Sukabumi. Batasan masalah. Untuk menghindari terjadinya perluasan masalah yang tidak terarah, maka perlu dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini akan membatasi diri pada aspek-aspek manajemen yang terkait dengan 1. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan PKL di SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 3 Sukabumi. Kemudian yang kedua, penelitian ini akan difokuskan pada SMK Negeri 4 Sukabumi dan SMK Negeri 3 Sukabumi. Tujuan penelitian, adapun tujuan umumnya adalah untuk memahami dan meningkatkan efektivitas manajemen PKL secara keseluruhan. Tujuan ini mencakup pemahaman tentang proses manajemen PKL yang ada, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan manajemen PKL. Adapun tujuan khususnya, yang pertama, mendeskripsikan perencanaan praktik kerja lapangan di SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 3 Sukabumi. Yang kedua, mendeskripsikan pelaksanaan praktik kerja lapangan di SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 3 Sukabumi.
Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan penilaian praktik kerja lapangan di SMK Negeri 4 dan 3 Sukabumi. Manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis, tentunya mendeskripsikan manajemen praktik kerja di SMK 4 dan SMK Negeri 3 Sukabumi. Kemudian manfaat praktis, yang pertama bagi sekolah, sebagai acuan dalam menyelenggarakan pengelolaan praktik kerja lapangan berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan di sekolah guna memperbaiki kualitas program yang dilaksanakan di sekolah. Bagi dunia usaha, dunia industri, memberikan kontribusi pada pihak dunia usaha, dunia industri dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian sasaran program kemitraan dalam praktik kerja lapangan dan pembelajaran siswa praktikum. Masukan kepada siswa yaitu untuk bisa lebih mengembangkan lagi kemampuannya sebelum terjun ke dunia masyarakat dan dunia kerja. Kajian pustaka, yang pertama, manajemen praktik kerja lapangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, mengelola, dan memfasilitasi pelaksanaan dan mengevaluasi PKL siswa di tempat-tempat kerja yang relevan. Kemudian teori yang kedua, kurikulum dan pembelajaran berbasis kompetensi. Teori dan konsep pembelajaran berbasis kompetensi menjadi landasan dalam merancang kurikulum dan efektivitas pembelajaran selama PKL. Kemudian untuk selanjutnya, pendidikan vokasional, yaitu tentang konsep-konsep dan teori-teori dalam pendidikan vokasional seperti pembelajaran berbasis pekerjaan, integrasi teori dan praktik, serta pengembangan keterampilan vokasional siswa. Kemudian yang keempat, standar tempat PKL, yaitu di dunia usaha, di dunia industri. Pemahaman terhadap standar PKL atau dunia usaha, dunia industri menjadi landasan penting dalam manajemen program PKL. Standar ini mencakup persyaratan, prosedur, dan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa selama mereka PKL. Prosedur penelitian, yang pertama ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskripsi atau deskriptif kualitatif. Karena pada penelitian ini dijabarkan mengenai manajemen praktik kerja lapangan atau PKL di SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 3 Sukabumi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai manajemen PKL yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 3 Sukabumi. Subjek penelitian pada kali ini yaitu kepala sekolah, WKS kurikulum, kasih PKL, ketua kompetensi keahlian, dan siswa. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi atau deskriptif untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokus penelitian, kenapa dipilih SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 3 Sukabumi? Yang pertama, relevansi dengan konteks lokal. SMK Negeri 4 dan 3 Sukabumi dipilih sebagai lokus penelitian karena keinginan untuk mengkaji manajemen PKL di SMK yang berada di Sukabumi secara spesifik. Penelitian yang dilakukan di lokasi yang sama dengan institusi yang diteliti dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang manajemen praktik kerja lapangan yang dihadapi. Yang kedua, aksesibilitas dan ketersediaan data. Pemilihan SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 3 Sukabumi sebagai lokus penelitian mungkin didasarkan pada ketersediaan data dan aksesibilitasnya.
Peneliti mungkin telah menjalin kerjasama dengan SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 3 Sukabumi untuk mendapatkan izin dan akses ke data yang diperlukan, seperti kebijakan PKL, catatan siswa, dokumen program PKL, dan data lain yang relevan. Kolaborasi dan kemitraan. Pemilihan SMK Negeri 4 dan 3 Sukabumi sebagai lokus penelitian mungkin juga berkaitan dengan adanya kolaborasi atau kemitraan antara peneliti dan SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 3 Sukabumi. Jadi kerjasama yang telah terjalin dapat memfasilitasi penelitian dengan lebih baik, termasuk akses ke data, partisipasi siswa, dan dukungan dari pihak sekolah itu sendiri. Kemudian yang keempat, keterwakilan populasi. SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 3 Sukabumi mungkin dianggap mewakili populasi atau contoh yang relevan dalam konteks manajemen PKL di SMK. Proses pelaksanaan penelitian itu sendiri, ya, yang pertama, ya, identifikasi masalah penelitian, kemudian perumusan tujuan penelitian, dilanjut kajian pustaka, kemudian lanjut ke kerangka konseptual dan hipotesis, desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, pembahasan dan kesimpulan, diakhiri dengan penulisan laporan dan penelitian. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi proposal penelitian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada masukan dari dosen pengampu maupun dari rekan-rekan sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.